Pemirsa Kasana, beralih ke Italia. Inilah wilayah Sisilia. Wilayah otonomi Italia ini banyak menyimpan kenangan bagi orang-orang beriman, tapi orang lebih banyak mengenalnya sebagai wilayah negeri mafia. Alamnya yang subur dengan pegunungan yang indah sempat membuat Goethe, penyair kenamaan Jerman, memuji salah satu pegunungannya sebagai yang terindah di dunia. Maka pantas jika kawasan ini disenangi oleh banyak turis asing. Ibu kotanya Palermo, kota tua yang menakjubkan. Sepintas memang tak tampak kesan bahwa Islam pernah ada di tempat ini. Pertokoan dan bangunan kota lebih didominasi bangunan Eropa abad 17 dan 18 Masehi. Kawasan ini memang pernah hancur pada Perang Dunia Kedua dan kembali dibangun dengan bentuk dan arsitektur khas Eropa. Patung-patung menghiasi setiap sudut kota. Namun memasuki jantung kota lama, sentuhan Islam tampak pada bangunan-bangunan lamanya. Katedral Palermo salah satunya. Relief dan arsitektur bangunan gereja keuskupan Katolik Roma ini lebih tampak seperti arsitektur masjid khas Maghrib. Sebuah sumber menyebutkan bangunan katedral ini dulunya memang masjid saat menjadi negeri muslim selama 2,5 abad di wilayah Sisilia, Italia Selatan. Jika merujuk pada catatan seorang pengelana muslim, Ibnu Hawqal dalam kitabnya Al-Masalik wal Mamalik, tidak mustahil jika katedral Palermo inilah salah satu masjid dari ratusan masjid yang berdiri di kota Palermo. Inilah salah satu jejak yang masih tersisa dari era keemasan Islam pada abad 9 dan 10 Masehi di negeri spaghetti, Italia. Saat berkunjung ke kota Palermo di abad 9 Masehi, Ibnu Hawqal mencatat ada sekitar 300 masjid berdiri di setiap sudut kota Palermo. Fakta ini membuat dirinya takjub karena dari pengalaman perjalanannya ke berbagai negeri Islam, ia tak pernah mendapati jumlah masjid sebanyak di kota Palermo ini, bahkan di negeri-negeri Islam sekalipun. Ketika menjadi negeri Muslim, kota Palermo dibangun dan dipercantik dengan nafas Islam. Penduduknya yang beragama ras dan agama mendapat kebebasan dan jaminan penuh dari penguasa Muslim. Hingga akhirnya kota Palermo menjelma menjadi kota metropolis yang modern dan toleran. Inilah yang dicatat sejarah sebagai salah satu kota paling toleran di dunia. Bahasa Arab menjadi bahasa yang digunakan oleh semua penduduk, baik Muslim, Nasrani, Yahudi, atau penganut agama lain. Inilah yang nanti begitu dikagumi oleh penguasa kerajaan Normandia Kristen setelah menyerang dan menggulingkan kekuasaan Islam di Sisilia. Sejak memasuki pelataran katedral Palermo, sentuhan Islam di katedral ini begitu terasa. Sebuah kaligrafi ayat Al-Quran tampak di salah satu dinding tiang katedral. Areal dalam cukup luas, meski banyak ukiran dan relief Romawi, namun seni Islam masih cukup menonjol. Di sudut dalam katedral ada sebuah ruangan yang sepi pengunjung. Inilah ruangan Masjid Palermo yang tersisa. Subhanallah. Kota Sisilia yang kini menjadi wilayah Italia, di kota yang kini tak mudah menemukan masjid, disinilah asma Allah pernah diagungkan. Di kota Palermo, fakta kehadiran Islam tak bisa dipungkiri. Hanya saja, memang, fakta yang sebenarnya termaktub dalam catatan sejarah ini kurang begitu familiar bagi umat Islam di tanah air. Kota Palermo justru lebih populer sebagai kota para mafioso bagi masyarakat Indonesia. Sejak berada dalam kekuasaan Islam, kota Palermo, Sisilia yang sebelumnya dikuasai Romawi Bizantium, menjelma menjadi salah satu pusat peradaban di Eropa setelah Cordoba, Spanyol. Bangunan masjid tak hanya menjadi tempat beribadah semata. Ratusan masjid yang tersebar di sudut-sudut kota Palermo tak hanya menjadi tempat ibadah sholat, tapi juga difungsikan sebagai sekolah, tempat bersemainya benih peradaban dan ilmu pengetahuan. Bahkan merujuk pada catatan Ibnu Hawqal, di bawah kekuasaan Islam, Sisilia memiliki universitas Islam terkemuka yang disebut Universitas Palermo. Banyak remaja dan pemuda dari berbagai penjuru Eropa belajar di Universitas Palermo atau Palermo, universitas yang melahirkan sosok Ibnu Badis. Beberapa catatan menyebutkan bidang agama seperti fikih, tafsir, hadis, dan sastra lebih berkembang di Universitas Palermo atau Palermo. Namun begitu bukan berarti ilmu-ilmu lain tidak berkembang di kota ini.
Kajian-kajian astronomi, matematika, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya berkembang pesat hingga melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar seperti Abu Zaid Al-Ghumari, ahli sejarah, Abu Said Ibrahim, Abu Bakar Sikli, dua pakar fisika, dan Abul Abbas Ahmad bin Abdussalam, tokoh kedokteran. Sosok Al-Idrisi, seorang geografer muslim yang menemukan bola dunia, lahir di Sisilia ini. Penjelajah muslim Ibnu Jubair memberi kesaksian tentang kemajuan yang dicapai penguasa muslim di Sisilia. Palermo adalah sebuah kepulauan metropolis yang mengkombinasikan kekayaan dan kemuliaan, sebuah kota kuno yang elegan. Bahasa Arab pun menjadi bahasa pengantar masyarakat Sisilia. Ibnu Jubair menyaksikan wanita dan pria Kristen sehari-hari berbicara dengan bahasa Arab. Kehadiran Islam di Sisilia seakan menjadi berkah bagi masyarakatnya. Perekonomian Sisilia pun menggeliat, industri tekstil dan kerajinan tumbuh pesat. Bahkan kehadiran Islam di tanah Sisilia memberi pengaruh yang besar terhadap bidang pertanian. Para petani dan sarjana muslim memperkenalkan teknik-teknik baru pertanian serta benih tanaman yang unggul. Akibatnya, roda perekonomian ekonomi lokal bergerak begitu cepat. Buah jeruk menjadi komoditas agrobisnis terkemuka yang dihasilkan para petani Sisilia setelah penguasa Islam memperkenalkan dan mengembangkan teknik saluran irigasi hidrolik di wilayah ini. Pengelana Ibnu Jubair yang mengunjungi pulau ini tahun 1184 terkesan akan kesuburan tanah Sisilia, sumber daya alam yang kaya dan sumber penghasilan yang melimpah. Ia menyebutkan budidaya anggur dan tanaman-tanaman lain ditanam dalam baris-baris simetris. Kelak teknologi pertanian yang diwariskan umat Islam tetap digunakan masyarakat, sekalipun umat Islam tak lagi berkuasa di Sisilia, Italia. Periode kekuasaan Islam di Sisilia merupakan tahap awal revolusi perdagangan di abad pertengahan. Pada era itulah masyarakat Sisilia merasakan kemakmuran dalam pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat. Akhir abad ke-10 Masehi, Sisilia telah menjelma menjadi pusat perdagangan di dunia Mediterania. Kawasan itu bersama Tunisia menjadi persimpangan rute perdagangan. Kafilah dari Sijili Masa, selatan Maroko, membawa beragam komoditas dari Afrika dan Maroko untuk dijual ke Palermo dan Mazara. Dengan begitu, Sisilia menjadi jembatan perdagangan antara Muslim di timur dengan Muslim di barat. Lalu di manakah jejak kemajuan yang telah dicapai kaum Muslimin selama 2,5 abad berkuasa di Palermo, Sisilia? Fakta kegemilangan Islam di Sisilia cukup mengharukan, karena jika ditelusuri jejaknya, jejak yang ditinggalkan sudah tak lagi mendominasi wajah Sisilia. Di kota Palermo ini dulu, asma Allah selalu diagungkan setiap saat. Namun kini untuk mencari tempat sholat pun tidaklah mudah. Pemirsa Kasana, di kota Manhattan, New York, Amerika Serikat, kita boleh berdecak kagum dengan gedung-gedung pencakar langitnya yang menakjubkan. Tapi pernahkah Anda berpikir siapakah yang pertama-tama memprakarsai gedung-gedung bertingkat di dunia ini? Apakah juga di Amerika? Tentu saja tidak. Gedung-gedung bertingkat ternyata bukan karya zaman modern, tapi justru ditemukan oleh orang-orang purba. Kota inilah yang mengenalkan kota pencakar langit di dunia. Kota Sibam di Hadramaut, Yaman Selatan. Kota seluas 7,7 hektar ini terletak sekitar 12 km dari kota Seyun, sebuah kota madya di provinsi Hadramaut yang banyak menyimpan kekayaan sejarah masa lampau. Kota yang telah berumur lebih dari 600 tahun ini dinilai sebagai salah satu contoh kota berdesain vertikal terbaik. Kota ini juga dijuluki Manhattan Padang Pasir. Ratusan gedung menjulang tinggi di tengah gurun pasir yang dikelilingi perbukitan batu membuat takjub siapapun yang menatapnya. Uniknya gedung-gedung ini, bahan dan arsitektur bangunannya bukan dari beton atau semen dan tanpa kerangka tulang besi, tapi murni dari tanah liat. Itu sebabnya bangunan Sibam tidak benar-benar berbentuk segi empat sempurna, tapi mengecil di bagian atasnya.